Halo, saya Yosua, Indonesian 2025 dengan NIM 2540 103156. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai final project dari New Venture Creation. Next, untuk tabel of content yaitu ada executive summary, vision and mission, description of firm, product, team founder, business and industry profile, competitor analysis, business strategy, financial feasibility analysis, branding and marketing strategy, dan plan of operation. Untuk executive summary sendiri, UTIC merupakan sebuah produk makanan kekinian yaitu sandwich yang dipadukan dengan makanan khas tradisional Indonesia. Terutama produk utama dari roti isi sendiri yaitu roti isi rendang. Yang kami terjun di bidang F&B dengan industri code yaitu 10750. Industri F&B ini merupakan industri yang cukup besar, yaitu penyumbang terbesar GDP Indonesia tahun 2020 yaitu sekitar 37,77%. Untuk produk kami sendiri, kami menjualnya dengan harga sekitar 25.000. Dan komposisi dari tim Roti sendiri yaitu terdapat saya, Yosua, Steven, dan Vittorio sebagai founder dari Roti. Untuk visi dan misi statement dari Roti sendiri yaitu menciptakan sebuah produk yang berkualitas dengan makanan yang jadi favorit masyarakat Indonesia dengan tampilan dan menu-menu yang menarik. Dan mission statement-nya yaitu dengan terus melakukan inovasi yang kami lakukan dan menjaga kualitas produk kami. Kemudian kami akan terus melakukan good service terhadap customer kami. Untuk produk description dari OTC sendiri atau OTC merupakan sebuah sandwich kekinian dengan memadukan antara sandwich yang isinya kami ubah menjadi makanan khas tradisional Indonesia, terutama produk kami yaitu produk roti isi rendang yang dengan isiannya yaitu merupakan rendang makanan tradisional khas Indonesia yang berasal dari Padang. Untuk tim saya sendiri yaitu ada saya sebagai CEO dan CFO. Saya sebagai CEO karena berkualifikasi dan bertanggung jawab sebagai atas keseluruhan dari pada manajemen proses keberlangsungan perusahaan kami. Untuk saya sebagai CFO juga, saya bertanggung jawab atas keuangan dari perusahaan untuk proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan. Untuk yang kedua ada Vittorio sebagai CMO ya, yang bertanggung jawab dalam bidang marketing kelompok bisnis kami dan juga ia bertanggung jawab sebagai partnership dengan calon-calon partner dari Rotasi sendiri. Untuk Steven sendiri sebagai COO yang bertanggung jawab dalam proses produksi dan operasional dari Rotasi sendiri. Untuk bisnis industry profile-nya yang pertama itu ada target market, di mana target market secara singkat dari Rotasi sendiri yaitu umur 18 sampai 34 tahun yang dominasinya merupakan generasi Y dan Z dengan income level berada di sekitar kelas menengah ke bawah dan tentunya hidup di daerah perkotaan terutama khususnya Kota Bandung. Dan untuk target market dari Rotasi sendiri bisa dilihat dari grafik ini bahwa Rotasi memiliki target market 18 sampai 34 tahun yang berarti 55,2% dari konsumen F&B sendiri didominasi oleh kaum muda dan menjadi peluang yang baik bagi kami. Untuk industri analisis sendiri terdapat industri size dari industri F&B yaitu memiliki bobot sekitar 37,77% dari GDP Indonesia tahun 2022 dan untuk ini merupakan perkembangan industri F&B memang sempat turun pada tahun 2020 karena hal ini terdampak dari COVID dan sudah mulai kembali merangkak naik pada tahun 2021 sekitar 2,54%. Sisi positif dari industri F&B ini yaitu tidak pernah memetahkan trennya yaitu yang selalu mencatatkan kenaikan setiap tahunnya.
Walaupun kenaikannya kecil namun tetap positif, tidak seperti beberapa industri lainnya. Next, untuk sales projection kami sendiri yaitu terdapat target penjualan kami yaitu sekitar 300 piece di tahun 2023 dan terus bertambah setiap tahunnya sekitar 10%. Untuk 5 quarter force-nya itu intensity dari industri rivalry. Tentunya di industri F&B ini memiliki banyak sekali rival atau kompetitor dari produk kami yang tentunya memiliki kualifikasi yang lebih baik dari kami. Namun kami yakin setiap produk memiliki keunikan sendiri, terutama kami yang memiliki inovasi yang berbeda dengan produk-produk lainnya, sehingga ini menjadi potensi baik bagi kami untuk terjun di F&B. Untuk trade of potential entrance-nya yaitu di F&B sendiri merupakan industri yang sangat besar yang tentunya kompetitornya juga sangat bersaing dengan ketat, sehingga ini cukup sulit bagi kami, menjadi ancaman bagi kami untuk masuk pada industri ini. Dan bargaining power of suppliers-nya kami juga cukup sulit dalam menentukan harga karena terlalu banyak suppliers yang ada di industri ini, sehingga kami harus memilah-milah harga dan kualitas yang cocok bagi F&B yaitu roti isi. Dan kemudian ada bargaining power of buyers di mana harga yang kami jual sekitar 25.000 mungkin bagi sebagian kalangan agak sedikit mahal dan bagi sebagian kalangan mungkin tergolong murah juga. Sehingga bargaining power dari buyers kami cukup cukup sulit, terutama dengan hadirnya kompetitor-kompetitor seperti Bread Talk, Plus Jur, di mana mereka menjual roti roti-rotian sekitar harga yang lebih murah, sekitar 10.000 juga sudah dapat satu buah roti. Namun kami menyesuaikan dengan value yang kami tawarkan saja. Dan trade of substitute product goods and product service yaitu terdapat banyak sekali kompetitor yang berpotensi sebagai substitute produk kami seperti yang tadi saya jelaskan yaitu Breadtalk dan Toastless Jurs, di mana mereka menawarkan dengan roti-rotian dengan harga yang lebih murah daripada kami, namun value-nya tentu berbeda dengan yang kami tawarkan, sehingga kami akan terus menawarkan value-value dari roti isi sendiri. Next, untuk kompetitor analisis yaitu terdapat direct kompetitor analysis yang bisa dilihat dari analisis grid di samping, yaitu Kuma dan Roti John, yang dimana mereka merupakan pemain yang cukup terkenal. Namun dari sebagai leadernya dari sini yaitu ada Kuma, di mana ia memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan roti isi maupun roti John. Namun di samping itu, jika roti isi kami bisa terus mengevaluasi produk kami, maka kami akan bisa menyaingi kualitas dan melebihi dari kualitas Kuma sendiri. Dan juga terdapat indirect kompetitor sendiri dari roti isi yaitu Breadtalk dan Toastless Jurs yang memiliki brand utama mereka di roti-rotian, namun isian juga cukup berbeda dengan value yang kami tawarkan. Namun hal ini berpotensi sebagai substitute dari produk kami. Dan ini merupakan competitive profile matrixnya, di mana angkanya pun weighting score dari roti isi, Kuma, dan roti John sendiri memiliki angka yang mirip-mirip, namun roti isi mungkin masih kalah dari sisi weighting skornya karena kami masih baru memulainya, namun kedepannya kami yakin dan percaya kami bisa menyainginya dan bisa menjadi lebih baik daripada kompetitor kami. Next, untuk bisnis model Canva sendiri, yaitu yang pertama ada customer segmen dari PTSI sendiri yang merupakan segmen generasi Z dan generasi Y. Dan dari segi income levelnya terdapat ada kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas. Untuk kualifikasinya hidup di daerah perkotaan dan juga mencintai produk-produk makanan kekinian. Dan selanjutnya juga ada customer relationship, yaitu kami akan selalu memberikan review-review di sosial media dari customer kami dan tentunya akan memberikan promo-promo bagi pelanggan setia dari kami. Untuk channel yang kami gunakan yaitu terdapat ada Shopee, Grab, Gojek, Instagram, dan WhatsApp. Untuk value proposition yang kami tawarkan yaitu kami menawarkan dengan inovasi yang berbeda, yaitu kami menawarkan
sandwich dengan isiannya itu merupakan makanan tradisional Indonesia yang masih sangat jarang terdapat kompetitor di bidang ini. Dan kami juga akan memprovide dengan best quality dari produk dan servis kami, sehingga kami akan memberikan juga harga yang terjangkau. Next, untuk key activities sendiri, kami akan beraktivitas sebagai memproduksi roti isi sendiri, dan juga kami akan menjaga kualitas dari relationship antara kami dengan suppliers maupun kolega-kolega lainnya dan juga customer. Dan key resource sendiri itu merupakan para suppliers yang akan menyediakan bahan baku yang berkualitas, tentunya dengan memberikan harga yang cukup murah bagi kami ya. Untuk key partnership sendiri yaitu para suppliers roti, daging maupun sayur-sayuran yang kami ambil, dan para packaging suppliers juga, dan juga ada resellers yang menjadi partner kami nantinya. Untuk cost structure sendiri ada biaya operasional, biaya material, biaya marketing, dan juga pembuatan izin usaha. Untuk revenue stream sendiri yaitu terdapat dari direct sales, penjualan secara langsung maupun melalui reseller kami, dan semua pembayaran ini kami akan lakukan secara online melalui bank transfer ataupun e-wallet. Untuk soal analisis sendiri, untuk strength kami yaitu kami memiliki produk yang unik yang berbeda pada yang lain, dari keunggulan tersendiri bagi kami, dan juga sandwich kami yaitu merupakan sandwich yang memiliki kualitas produk yang sangat baik dengan harga yang murah juga. Dan kami hadir secara online dan dengan memanfaatkan digital marketing sehingga memungkinkan bagi konsumen di luar Bandung untuk bisa mengorder dari makanan kami. Namun sayangnya dari segi ketahanannya, roti isi sendiri memiliki short expire period yang dimana diperkirakan sekitar 1 minggu, itu pun mungkin rasanya tidak enak. Mungkin yang masih enak mungkin sekitar 2-3 hari untuk menjaga kualitas rasanya. Dan kami juga memiliki beberapa kompetitor yang sangat baik di bidangnya, yaitu Kuma dan Roti John. Yang selanjutnya ada opportunity dari kami, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, terutama F&B sendiri yang terus meningkat. Ini menjadi opportunity tersendiri bagi kami, dan juga Indonesia juga termasuk dalam low inflation rate, di mana sekarang sedang marak-maraknya inflasi yang tinggi seperti di negara-negara lain yang bisa mencapai 8 atau 9%, namun di Indonesia masih bisa mempertahankannya di angka sekitar 5-6% saja. Sehingga ini menjadi opportunity yang baik karena produk kami yaitu roti isi memiliki material yang fluktuasinya berdasarkan dari inflation rate. Untuk Indonesia populasi sendiri yaitu didominasi dengan generasi muda yang khusus, dan ini menjadi peluang yang baik karena generasi muda cenderung menyukai makanan-makanan kekinian. Dan untuk trade-nya itu terdapat dari PPN, di mana tahun kemarin yaitu sudah naik sekitar 11%, dan ini menjadi ancaman bagi kami karena kami masih belum bisa menaikkan harga dari produk kami, karena jika kami naikkan maka akan cukup kemahalan bagi beberapa konsumen kami, dan juga berpotensi bagi konsumen kami untuk beralih ke produk-produk lain. Untuk kompetitif strategi yang kami lakukan yaitu cost leadership, di mana kami menawarkan tentunya dengan harga yang terbaik berdasarkan value yang kami tawarkan, dan juga tentunya kami memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan para kompetitor kami. Dan differentiation-nya dari segi produk, kami akan mengintroduce kembali makanan lokal Indonesia dengan material atau bahan baku yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Untuk servis sendiri, kami
selalu menggunakan SOP sebagai standar operasional prosedur kami, dan juga kami akan selalu tetap ramah dan membuat konsumen selalu nyaman pada servis yang kami tawarkan dan produk-produk kami. Untuk fokus kami sendiri yaitu mendevelop atau mengembangkan produk kami lebih baik lagi untuk menarik di mata konsumen, sehingga ini menjadi value utama dari produk kami dan agar menjaga dari konsumen kami tetap stay dan loyal di para produk kami. Next, untuk financial visibility kami yaitu total yang kami butuhkan sekitar 755 untuk sekali produksi, seperti pada dilampirkan berikut. Kemudian ada financial source atau sumber finansial kami, yaitu berasal dari ketiga founder kami, yaitu masing-masing sekitar 2 juta dengan rincian sebagai berikut. Dan ini merupakan branding dan marketing strategi dari segmentasi market kami. Next, untuk target market secara spesifik dari kami yaitu generasi Y dan Z yang berada sekitar mungkin 18 atau 9 sampai 40 tahun secara generasinya. Namun secara spesifik mungkin kami akan menjualnya target marketnya sekitar 18 sampai 34 tahun. Dan roti C ini memiliki kriteria untuk para pemuda atau generasi muda yang menyukai makanan kekinian, yang tentunya kami juga menawarkan dengan harga yang cukup murah sekitar 20 sampai 30 ribu atau secara spesifik di angka 25 ribu untuk menawarkan kepada kelas menengah ke bawah dari kelas sosial di Indonesia, yang secara khusus untuk para mahasiswa, para pekerja maupun bisnismen yang secara dominan hidup di Bandung. Untuk positioning sendiri yaitu kami akan menyediakan makanan khas kekinian yang menjadi ciri khas kami, yaitu isian makanan tradisional Indonesia bagi para penyuka dan penikmat makanan kekinian. Next, untuk marketing mix sendiri dari produk kami, yaitu kami menyediakan produk research yang merupakan makanan kekinian, isiannya kami ubah sendiri. Jadi makanan tradisional Indonesia, dan isian kami bisa manis maupun asin. Namun secara khusus kami fokus pada roti isi rendang kami yang memiliki value yang cukup baik di mata customer kami. Untuk price starting kami yang kami tawarkan itu sekitar 25.000 secara khusus spesifiknya, yang menggunakan kami akan menjualnya dengan porsi yang cukup besar dengan harga segitu sehingga memuaskan pada konsumen. Untuk price sendiri kami akan distribusikannya secara online, yaitu pada sosial media maupun e-commerce yang memanfaatkan digital marketing sebagai channel kami untuk memudahkan kami dalam proses produksi dan menghemat biaya kami juga. Untuk promosi sendiri khususnya akan dipimpin oleh Vittorio sendiri sebagai CMO dengan timnya yang akan melakukan promosi-promosi di sosial media, endorsement, dan lain-lain. Untuk brand identity sendiri, untuk brand logonya ada di sebelah kiri, dan juga business name kami yaitu Roti Isi dengan tagline kami selalu memberikan penampilan yang unik dan berbeda daripada produk-produk lainnya. Dan packaging kami ada yang sebelah kanan ini. Dengan brand positioning kami selalu memberikan inovasi-inovasi untuk memuaskan konsumen, terutama kepada konsumen kalangan muda yang menyukai makanan-makanan yang kekinian. Untuk marketing plan sendiri, untuk overall marketing strategi kami yaitu menyampaikan value kami melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sekaligus kami akan menawarkan promosi-promosi yang menarik pada sosial media kami. Dan tidak kalah pentingnya itu kami akan melakukan kolaborasi
dengan meng-hire mungkin influencer-influencer mengkontrak dengan untuk melakukan endorsement, tentunya para influencer yang ahli di bidang F&B. Untuk pricing strategi kami menggunakan cost based pricing, sekaligus menggunakan value based pricing juga. Kami menimbangkan biaya sesuai dengan biaya produksi kami dan juga value yang kami tawarkan, sehingga terciptalah harga jual yang kami tawarkan, yaitu sekitar 25.000 saja. Untuk plan of operation-nya terdapat dari flow-nya seperti pada grafik di sini, yaitu roti isi merupakan roti yang merupakan homemade, yang terus kami akan dikemas dan disalurkan kepada reseller maupun online shop kami, dan pembayarannya dapat dilakukan secara online sehingga sampailah produk kami ke para konsumen. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih.